cerita hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Masih di cerita hati dan berbicara tentang kematian atau second life, yaitu diberikan kesempatan untuk hidup kembali setelah mengalami kematian. Ada juga orang yang berpikir tidak hanya mati suri, tapi berbicara juga tentang reinkarnasi. Lalu seperti apa pendapat masyarakat tentang reinkarnasi ini? Sebelum kita ngobrol dengan Joni Iskandar dan juga Uwi, kita lihat dulu yuk apa pendapat masyarakat tentang hal ini. Tahu sih reinkarnasi itu kan yang kalau misalkan kita dulu pernah hidup terus kita hidup lagi di jenis lain atau kayak hewan atau bisa jadi manusia lain gitu. Reinkarnasi sih, gue sering dengar reinkarnasi itu kayak apa, orang yang udah meninggal terus kembali lagi ke wujud lain, misalnya kayak hewan, kayak manusia gitu, sesuai dengan apa yang mereka udah perbuat di kehidupan sebelumnya. Orang yang udah meninggal tapi jiwanya terakhir kembali ke tubuh yang lain gitu. Percaya nggak percaya sih, cuman kalau menurut saya lebih nggak percaya sama itu. Kalau menurut saya mustahil aja gitu orang yang udah pernah hidup di zaman sebelumnya dia kembali hidup di zaman sekarang. Gue nggak percaya sama reinkarnasi karena di agama Islam itu nggak diajarin yang namanya reinkarnasi. Kalau gue sih nggak terlalu percaya karena mungkin belum ada kayak bukti yang real tentang reinkarnasi itu sendiri sih menurut gue. Iya, barusan dibilangin ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Mas Joni sendiri seperti apa? Jadi begini, misalkan Akbar dan nih, Ya. sebelum reinkarnasi aja udah begini orangnya. Bagaimana kalau dia reinkarnasi, kalau jadi rumput, gualah yang paling sering injek-injeknya. Misalkan. Ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 42 betul-betul ditegas. Saya lebih senang kalau Teteh yang bacakan supaya jelas. Artinya aja, bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi nyawa itu urusan Allah. Nyawa itu bentuknya padat, cair atau gas, tidak ada orang yang tahu. Nyawa itu warnanya kuning, hijau, merah atau hitam, nggak ada yang tahu. Terus? Dan dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ya, ketika dia tetapkan kematian ditahan, maka tidak ada reinkarnasi. Karena nyawanya tidak ada roh gentayangan itu nonsen, nggak ada. Terus? Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ya, dilepaskan sampai mati. Ketika dia tidur, maka dia dilepaskan lagi. Seperti jadi yang tadi saya alamin gitu ya? Ya, ditahan tapi dimasukkan lagi. Maka nanti ada alam-alam yang bisa connect dengan situ. Misalnya ada alam malakut, nanti yang saya belum sebut tadi. Alam malakut. Alam malakut itu kadang-kadang para nabi itu dijilmakan alam-alam malaikat. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dalam pakaian serba putih-putih. Itu alam malakut. Dan malaikat tidak hanya di zaman nabi. Bisa saja yang ditampakkan kepada Teteh tadi, yang ditampakkan dawan awan putih itu adalah malaikat-malaikat. Karena malaikat itu tak terhitung jumlahnya. Yang kita ketahui kan malaikat Jibril, Israel yang sangat akrab lah ya dengan kayaknya sudah akrab banget sih sama Israel. Udah janjian sama Bapak. Udah janjian, oh ya gitu ya. Tapi janjian kapan ke rumahnya Akbar sih sebenarnya. Ya, intinya adalah ada malaikat Israfil segala macam. Tapi malaikat-malaikat yang lain Allah tidak terangkan, bisa saja itu malaik. Karena orang itu kalau semua yang kaitan dengan kebaikan itu dari malaik, dari kaum malaikat. Itu. Yang kedua juga ada bisikan yang lain namanya makhluk namanya setan. Intinya adalah begini, bahwa ada alam malakut, ada alam lahut. Itu alam lahut itu puncaknya. Alam ilahiyah. Itu hanya para nabi. Contohnya Rasulullah waktu Mi'raj itu bertemu di arsnya Allah sana. Itu. Nabi Isa atau Nabi Musa langsung berkalam langsung kepada alam, bicara langsung kepada Allah. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau kita tidak, bentuknya nanti ilham, bentuknya dalam bentuk inspirasi-inspirasi. Hidayah gitu ya. Itu dari malaikat-malaikat yang memberikan inspirasi. Ya. Begitu. Berarti agama Islam tidak percaya akan adanya reinkarnasi ya? Nggak ada. Jadi kalau orangnya jelek terus nanti reinkarnasi jadi monyet, enggak. Kan kadang kita pernah melihat si A gitu, sudah wafat. Tiba-tiba ada penampakan, saya kemarin kayak ngelihat si A gitu. Kan ada sering itu. Kalau itu mungkin syaiton.
Yang alami Saya itu aja setan. jangan ke sini dong. Tapi Ustadz ya, saya sempat waktu itu saya haji loh Ustadz. Ya, Jadi kakek saya sudah meninggal 1 minggu. Lalu kemudian ketika saya berangkat haji, saya ngeliat beliau tuh duduk. Lah itu namanya alam yang dimana kontak batin, tetapi bukan gentayangan. Oh. Iya, artinya itu. Karena kita pun juga bisa mimpi dalam bentuk mimpi nanti bertemu dengan Rasul. Seluruh mimpi ini, mohon maaf, bisa digoda oleh setan kecuali mimpi bertemu denganku, kata Rasulullah. Tapi saya yakin belum tentu semua orang yang Bisa hadir di sini bertemu. pernah bertemu mimpi bertemu Rasulullah. Kalau saya mimpi bertemu dengan ayah saya. Bisa? Oh. Jadi pada saat itu kejadian, boleh ya saya cerita hati saya ya? Boleh, Jadi boleh. pada saat itu 3 hari berturut-turut saya ngelihat ayah saya itu kayak lagi beres-beres aja di rumahnya, bawa peralatan tukang, bawa kayu, bawa segala macam, sampai saya nanya, Papa mau ngapain sih? Saya mau beres-beres, biasalah beres-beres rumah. Saya tanya sama ibu saya bilang, Mama janji apa sama Papa? Saya bilang gitu, kok kayaknya saya ketemu Papa terus tuh di mimpi. Terus Mama bilang, iya ya Mama tuh mau benerin kuburannya Papa belum sempet-sempet. Tapi itu tidak mesti Apa itu dalam nggak harus bentuk seperti itu juga ya? Enggak, karena itu nanti kalau itu sesuai dengan syariat maka itu betul, itu dari pesan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat tidak bisa. Oh. Misalnya, kenapa saya tidak dibangunkan kuburan dari emas gitu misalnya, padahal itu jelas dari setan. Karena itu tidak sesuai dengan syariat. Itu karena nggak ada tuntunan untuk membangun kubur dan memegahkan kubur kaitannya dengan emas. Pada misalnya. saat itu karena mau ditanemin rumput tapi nggak jadi, belum terlaksana lah. Dan itu boleh. Rasulullah biasa pernah menanamkan pohon itu di antara kuburan sahabat. Ya, Itu boleh. ya. Oh. Itu. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah kepada Mas Joni, setelah Mas Joni mengalami mati suri itu yang 2 kali ya, satu karena minum racun, yang satunya lagi terus kemudian satu keracunan, satunya lagi kena listrik itu, ada apa ya? Ada Insight kesimpulan. apa ya? Iya betul. Perasaan atau pemikiran apa sih tentang kejadian ini yang diambil sebagai sebuah pelajaran Atau oleh Mas Joni? perubahannya Pelajaran apa? bagi Ya. saya mendapat pelajaran dari sana bahwa jasad sama ruh ini memang beda. Lantas saya entah dari mana mengetahui bahwa urusan otak dan urusan hati, artinya jasad dan ruh, itu beda. Misalkan saya kasih contoh, kalau otak dia punya pikiran, punya akal, urusannya sama yang bisa dipegang-pegang ini sama yang bisa dilihat. Tapi kalau hati urusannya ruh, rasa dan sebagainya, yang urusannya tidak bisa dilihat oleh jasad. Misalkan suatu contoh, mata saya sekarang memandang paling jauh bentok tembok. Tapi kalau saya memandang dengan rasa, Monas kelihatan, Mekah kelihatan. Akhirnya saya kalau sholat pakai rasa, bukan pakai akal. Oh. Ya, Ya. nanti saya tambahi. Insya Ya, Allah. Wi nanti mau nambahin nanti ya? Ya. Ya udah, nanti Tambahin ya. sekarang aja. Nggak boleh, belum. nanti ya. Soalnya nanti sekalian ada bagiannya juga bagi Anda pemirsa yang ingin bercerita hatinya di sini. Tentu saja Akbar akan membacakannya untuk Anda. Nantikan sesaat lagi tetap di sini di Cerita Hati.